Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Syukur ya, pagi ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama Ibu di mapel pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa dulu. Ibu minta kepada April untuk pimpin kita berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada April. Kita akan mengecek kehadiran. Riza ya? Ya, mungkin Hadir, ada Bu. yang lain. Ya, yang Naili, Bu. ya. Sekarang Ibu mau selalu mengingatkan ya, karena kita masih belum selesai pandemi yang ada, yaitu pandemi COVID-19 ini. Selalu Ibu ingatkan 3M. Nah, untuk minggu kemarin, Risa ingat pelajaran minggu kemarin apa, Nak? Hama, Bu. Oh, tentang hama. Iya. Apa pengertian hama kemarin, Naili? Ingat, Naili? Pengertian tentang hama kemarin apa, Nak? Hama, hewan yang tidak dikehendaki kehadirannya. Iya, sip. Hewan yang tidak dikehendaki kehadirannya. Bagaimanakah kriteria bahwa hewan itu dikatakan hama? Risa, kan apa? Dapat menyebabkan kerugian. Dapat menyebabkan kerugian. Kemudian selain menyebabkan kerugian, kemudian insekta. Iya, belalang itu adalah kelas serangga. Yang kedua, Laila. Krustacea, Bu. Iya, krustasea. Kemudian yang ketiga, apa, Nak? Risa? Arachimida, Bu. Iya, Arachnida. Kemudian yang keempat, apa, Nak? Deno? Mirapoda. Iya, Myriapoda. Itu kalau kalian ingat Myriapoda itu apa? Kalabang ya, kalabang yang kakinya banyak. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, tolong persiapkan kita mengadakan pretest dulu untuk materi kita tentang gulma hari ini ya. Kemarin udah Ibu sampaikan depan kita akan belajar tentang gulma, baca modul ya. Nah, sekarang ambil kertas, kemudian pulpen jangan lupa. Kemudian Ibu akan buka dulu untuk pretestnya ya. Cukup 5 menit. Ibu buka dulu ya. Ya, sudah terlihat? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Aduh, kecepatan. Oke, tunggu. Terlalu cepat, Ibu. Ya, Ibu selalu ingatkan ya. Selalu ingatkan. Jangan suka tunda waktu ya. Karena kesempatan itu hanya satu kali. Artinya, waktu kita saat ini bisa belajar, belajarlah dengan sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu waktu ke depan itu bagaimana. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, materi kita saat ini adalah gulma tanaman perkebunan. Nah, di sini di antara kalian ada yang tahu itu gulma? Ada yang tahu? Saya, Bu. Riza Auralia. Oh, Riza, oke. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan. Iya, Risa bilang bahwa tumbuhan yang hadir di tanaman di sekitar tanaman yang dibudidayakan yang tidak dikehendaki kehadirannya. Sekarang tidak dikehendaki kehadirannya, Deno. Kenapa sih tidak dikehendaki kehadirannya? Karena mengganggu tanaman lain, Bu. Oh, karena mengganggu tanaman lain. Ini bukan dia mengganggu, berakibat apa terhadap tanaman? Oke, selain merusak tanaman, apalagi?
Merugikan, Bu, merugikan. Mengganggu pertumbuhannya, Bu. Merugikan Mengganggu disebut nama pertumbuhannya, ya. Bu. Karena tanaman tadi rusak menyebabkan kerugian. Jadi itulah kenapa gulma tidak diinginkan kehadirannya. KD yang kita pelajari di sini adalah menganalisis gulma perkebunan. Adapun indikatornya, indikator pembelajaran, jadi standarnya gitu ya. Kita dapat menganalisis gulma tanaman perkebunan. Kemudian yang kedua kita dapat mendiagnosis. Mendiagnosis itu kita mendiagnosis itu menduga. Nah, pengaruh gulma terhadap tanaman perkebunan pasti ada pengaruhnya, tapi kan karena kita belum tahu pasti. Nah, jadi itu namanya diagnosis. Nah, kemudian adapun tujuan dari pembelajaran ini kita dapat menganalisis dan dapat mendiagnosis. Nah, apa yang kita pelajari pada saat ini? Pertama adalah morfologi gulma. Nah, di sini Ibu tanya dulu, morfologi itu apa ya, Nak ya? Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Oke, jadi bahasa enaknya gitu morfologi itu dari bentuk luarnya. Morfologi gulma ini tadi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gulma berdaun sempit. Selanjutnya, gulma golongan teki. Yang ketiga adalah gulma berdaun lebar. Nah, kemudian selanjutnya adalah golongan pakis-pakisan. Nah, itu tadi pengaruh gulma terhadap tanaman perkebunan. Ini ada namanya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan E. KPD yang Ibu udah kirimkan kemarin ya. Nih, Ibu kasih kebebasan kalian untuk berdiskusi dan membentuk kelompok masing-masing ya. 3 kelompok kalian bentuk, nanti tulis nama, kemudian kalian dari LKPD yang ada, jadi ada gambar di dalam LKPD tadi. Nah, gambar gulma. Kemudian di dalam kelompok 1 kalian analisis gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Analisis itu termasuk ke daun morfologinya bagaimana, kemudian pengaruhnya bagaimana terhadap tanaman perkebunan. Apakah dia di kelas A, kelas B, kelas C, D, atau E. Kemudian kelompok 2 itu nomor 3 dan 4. Kemudian yang kelompok 3 itu 5 dan 6. Kelompok 2 ini, Bu, mau dipresentasikan oleh teman saya, Rizky, Bu. Oke, langsung aja. Ya, Bu. Sip. Ya, ini Bu yang senang nih. Di sini ada 2 jenis rumput, Bu. Yang nomor 3 itu ada rumput Banggata, Bu. Benggala. Udah, Bu. Namanya. Iya. Iya, Benggala langsung maksudnya, Bu, Benggala. Iya, langsung yang beda-beda rumput nomor 4 apa? Nomor 4 apa rumput apa namanya? Nah. Ada rumput teki, Bu. Iya. Selanjutnya digolongkan ke pengaruhnya terhadap tanaman itu kelas apa? Dia termasuk kelas C dan D, Bu. Selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 3. Gambar 1 minjangan. Iya, benar. Yang gambar 2 apa itu, Nak? Putri Malu. Iya, Putri Malu. Kemudian kalau minjangan itu termasuk golongan berdaun sempit, golongan teki, berdaun lebar, atau pakis? Berdaun lebar, Bu. Oh ya, lebar. Kalau Putri Malu? Berdaun sempit, Bu. Oh, benar. Coba dilihatin dulu. Lebar atau sempit. Coba liatin Putri Malu tuh. Jo, benar-benar dilihat. Kan Ibu bilang tadi analisis. Yo. Lebar, Bu. Iya, berdaun lebar. Oke. Kalau pengaruhnya terhadap tanaman apa?
terhadap tanaman perkebunan. Minjangan itu masuk kelas apa? A, B, C, D, E? Minjangan masuk kelas E, Bu. Kemudian yang Putri Malu kelas? Kelas A, Bu. Oh, kelas A. Oke. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Oke. Kelompok 3. Nika. Apa? Gambar yang nomor mana kamu dapat? Yang E, Bu. Apa itu gambarnya? Rambutan markisan ini Iya, rambut. daun lebar, Bu. Iya, kemudian dia termasuk kelas A, B, C, D, E atau masuk mana tuh? Oh, kelas C. Oke, Ibu akan bantu ya. Jadi yang nomor 6 itu rumput kerbau. Paspalum conjugatum. Kasih aplaus dulu buat kelompok 3 atas keberanian Monica. Nah, itu tadi namanya gulma minjangan. Nah, minjangan ini memiliki pengaruh kelas B. Kemudian yang kedua itu Putri Malu. Itu pengaruhnya itu kelas A. Kemudian yang ketiga itu rumput benggala. Kemudian pengaruhnya itu kelas A. Kemudian yang keempat itu rumput teki. Pengaruhnya itu kelas C. Kemudian yang kelima itu namanya rombusa. Rombusa itu pengaruhnya kelas A. Yang terakhir itu rumput kerbau. Pengaruhnya kelas A. Jadi dari ke-6 gambar itu yang termasuk kepada gulma berdaun sempit itu nomor 3 dan 6. Rumput benggala dan rumput kerbau. Kemudian yang kedua gulma golongan teki itu nomor 4, hanya rumput teki 1 saja. Kemudian yang kepada gulma berdaun lebar itu nomor 1, 5 dan 6. Minjangan, Putri Malu dan rambusa. Nah, itu hasil dari diskusi kalian. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup, Bu. Ibu sudah menjelaskan secara detail sekali. Oh, terima kasih kalau begitu. Ya, dipersiapkan lagi. Tadi udah pretest, sekarang post test ya. Ibu akan tayangkan buat kalian. Jangan lupa dikirimkan kepada Ibu. Terlihat? Nah, Ibu yakin kalian pasti sudah bisa menjawab ini. 5 menit saja ya. Oh, ayo. Oh, Ibu rasa udah cukup ya? Oke, jangan lupa dikirim. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini? Saya belum? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Tambah lagi. Oh, sudah. Yuk. Kalau sudah paham, berarti jangan lupa nanti kirimkan post testnya itu tadi lewat WA ya, oke? Nah, pisah, Ibu ingatkan, minggu depan jangan lupa dipelajari bagaimana mengendalikan gulma pada tanaman perkebunan. Kemudian tugas buat kalian mengamati tiga gulma yang dominan pada tanaman perkebunan sekitar kalian. Kalau ada kelapa sawit, kalau misalnya karet. Nah, kalian foto itu nanti namanya apa, kemudian namanya, kemudian nama latinnya apa, dan pengaruhnya terhadap tanaman perkebunan apa. Nanti dikumpulkan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ya, cukup, Bu. Untuk diskusi kelompok kita untuk kali ini yang untuk kerjasamanya dan itu untuk kerjasamanya baik, kemudian untuk jawabannya juga baik, tapi tidak yang lain tidak baik, semua baik. Nah, yang
plus itu untuk kelompok 2. Kemudian harapan Ibu nanti kalian lebih aktif lagi ya. Yuk, sebelum kita berpisah, mari Ibu minta kepada Noval untuk pimpin kita untuk mengenalkan kita pada siang hari ini. Rizky Noval dipersilahkan. Baik Bu, mari kita tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kali ini dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Baik, berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Iya, selamat siang. Terima kasih semua. Hati-hati di jalan dan salam sehat selalu.